Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Puji syukur kita senantiasa sampaikan kepada Allah Azza wa Jal hingga sore yang berbahagia ini, di waktu yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar, udara di bulan yang penuh hikmah, di bulan yang penuh berkah, di bulan yang penuh maghfirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirupnya. Karena ini dan karena inilah maka hendaknya kita patut mensyukurinya. Di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan yang diberikan kepada kita ialah dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu termasuk salah satu bagian dari mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan ini salah satu bentuk dari syukur nikmat, sebagaimana Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal, la azidannakum, maka niscaya Allah Azza wa Jal akan menambahkan nikmat tersebut. Salah satu bentuk syukurnya ialah kita dengan menuntut ilmu. Walaupun dalam keadaan seperti ini kita diberikan ujian oleh Allah dengan wabah yang merundung kita sampai detik ini, kita tetap bersabar dan dengan tetap menuntut ilmu walaupun dengan media online seperti ini. Tapi dengan keikhlasan kita, menghadirkan hati kita untuk mendengarkan dengan khusyuk, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika kita saat ini, keikhlasan itu lebih diutamakan karena kita dalam keadaan bersendirian. Kita dalam menikmati kajian, ketika kita mendengarkan kajian seperti ini, umumnya kita sendirian atau mungkin dengan 1-2 orang yang menyertai kita, keluarga atau teman kita, dan ini butuh keikhlasan, dan ikhlasan di sini justru diutamakan. Beda dengan mungkin kajian yang dengan khalayak ramai. Keikhlasan benar-benar diuji di sini. Tapi ketika kita sendirian, keikhlasan di sini lebih utama. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kajian kali ini kita akan membahas satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama, anak dari seorang ulama yang alhamdulillah masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Azza wa Jalla sampai detik ini. Beliau ialah Syekh Al-Allamah Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafidhahumullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kedua ulama ini. Beliau ialah salah seorang ulama, doktor dalam bidangnya. Beliau di sini menulis salah satu kitab yaitu yang berjudul Sifatu Ibadir Rahman, yaitu karakter atau perangai dari hamba-hamba Allah yang Ar-Rahman, hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Di sini beliau menghimpun
sifat-sifat atau karakter dari seorang ibadur rahman, hamba Allah yang sebenarnya, yang benar-benar menghambakan dirinya, mengabdikan dirinya, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tulus, itu seperti apa gambarannya. Dan tentang maqamul ubudiyah, yaitu tentang maqam ibadah, itu termasuk salah satu hal yang azim di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di banyak tempatnya dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW memuji banyak para hambanya yang memang benar-benar mengabdikan diri kepadanya. Mereka akan dihimpun bersama orang-orang yang mulia, bersama al-anbiya, para nabi, ar-rusul, dan para rasul, disebabkan karena mereka benar-benar menjadi ibadur rahman, menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar menghambakan dirinya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutnya di dalam nas-nas yang banyak sekali, yang di sini akan disebutkan oleh penulis, yang dimana di sini dihimpun sebenarnya dalam satu surat yang terkhusus membahas tentang ciri-ciri khusus, sifat dan karakter ibadur rahman yang sejati. Dan mungkin kita bisa menghafalkan dalam ayat ini, khususnya dalam akhir-akhir surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan pembahasan khusus dan menyebut siapakah orang-orang yang disebut dengan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Di sini dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan kata ganti atau isim mausul, kata penghubung dengan sebutan jamak, yaitu lebih dari 3 orang. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangatlah memperhatikan, dan jumlah orang-orang tersebut itu tidaklah sedikit, dan banyak karakter-karakter yang di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasannya orang tersebut diberikan kemuliaan khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sayangnya khususnya dalam era akhir-akhir ini, orang-orang tidak memperhatikan ciri-ciri yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala yang sejatinya sudah berpuluh-puluh tahun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, baik langsung dari firman-Nya dalam Al-Qur'an atau lewat lisan Rasulullah SAW. Banyak di antara manusia, khususnya kaum muslimin, yang memperhatikan akan hal ini. Karena disinilah kami mengira pentingnya untuk dibahas, pentingnya untuk saling kita tanasuh, untuk saling menasihati. Semoga dengan adanya mungkin pembahasan ini kita bisa saling menjadi orang-orang yang memberikan wasilah untuk bisa memberikan nasihat kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, disebutkan di sini as-sifatul ula, yaitu karakter yang pertama, perangai yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, qala azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan ibadur rahman ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Ibadur rahman ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini hauna, yaitu dengan rendah hati, dengan rendah hatinya. Kemudian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan ketika mereka berjumpa dengan orang-orang yang menghina mereka, orang-orang yang bodoh, orang yang berperangai, yang akhlaknya itu jelek, mereka berkata qalu salama, mereka berkata dengan ucapan salam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr memberikan judul khusus, memberikan
catatan khusus dan memberikan perhatian khusus kepada kita, khususnya tentang judul dari sifat yang terhimpun dalam surat ini atau dalam ayat ini. Di sini berikan judul sifat yang pertama atau perangai yang pertama ialah as-sakinah, yaitu seorang ibadur rahman. Ciri-cirinya mereka itu as-sakinah, yaitu mereka itu tenang. Kemudian wal waqar, kemudian mereka itu waqar, mempunyai martabat, tidak kalau bahasa Jawanya itu tidak gerusa-gerusu, tidak serampangan dalam bertindak, khususnya dalam hal mereka menjalankan syariat yang mulia ini. Mereka tidak serampangan, tidak gerusa-gerusu, mereka berhati-hati, al-waqar. Kemudian wat-tawadu'u lillah, mereka tawadu lillah, mereka merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan terhadap yang lainnya. Wat-tawadu'u li ibadihi. Kemudian mereka juga tawadu yang dalam artian rendah hati terhadap sesama hambanya, khususnya kaum muslimin, mereka rendah hati. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana kaum muslimin yang baik, seorang muslim yang baik, jika ingin menjadikan dirinya menjadi ibadur rahman, muslim yang sejati, hamba Allah ar-Rahman yang maha pengasih, hendaknya memiliki sifat-sifat ini, yaitu tenang, kemudian mereka mempunyai jiwa yang bermartabat, tidak gerusa-gerusu, tidak serampangan dalam berbuat, tidak bertindak bodoh, kemudian mereka merendahkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam ibadah. Mereka tunduk hanya kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian mereka juga sesama hamba, mereka rendah hati, tidak sombong, tidak takabbur, mereka tidak menghina mereka atau tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang sifatnya itu penghinaan terhadap kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan khusus kepada kita bagaimana seharusnya seorang muslim itu bertindak, bertingkah laku di muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi, yaitu berjalan di muka bumi. Mengapa di sini disebutkan berjalan? Karena umumnya manusia di muka bumi ini ialah menjalankan suatu aktivitas yang tentunya mereka berbuat dengan melangkahkan kaki-kaki mereka. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan salah satu dengan hal yang hakiki, hakikat yang sejatinya, dan juga di sini bisa dimaknai dengan yang majazi atau secara makna. Dan dimaksud bukan hanya melangkahkan kaki mereka, tapi lebih dari itu, yaitu tindak tanduk dari mungkin jawarih mereka, badan tubuh mereka, kemudian lisan mereka, kemudian penglihatan, hati mereka khususnya, karena itu meliputi dari hal keimanan. Jemaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini seorang mufassir dalam karangan para sahabat, yang ini mungkin sudah sangat terkenal sekali di kalangan kaum muslimin, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas, yang Rasulullah SAW secara khusus memberikan doa kepada beliau agar beliau ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mufassirul Quran, yaitu sebagai ahli tafsir, ahli pentakwil Al-Quran. Dan ini nyata dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa Rasulullah SAW terhadap sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Di sini sahabat Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa taala fi qoulihi qala Ibnu Abbas radhiyallahu an. Sahabat Abdullah bin Abbas berkata fi qoulihi ta'ala, menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan firman Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih itu seperti apa? Alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Orang-orang yang berjalan di muka bumi ini haunan, dengan rendah hati. Ai
bit-ta'ati wal afafi wat tawadu'i, yaitu mereka berjalan di muka bumi ini dengan ta'ah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afaf, yaitu dengan mereka menjaga diri-diri mereka dari perbuatan yang sifatnya itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wat tawadu, dengan rendah diri, dengan merendahkan hati-hati mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya salah satu sifat yang baik yang harusnya dimiliki oleh seorang muslim ialah tunduk padu, merendahkan diri mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas tadi. Kemudian tidak hanya itu saja. Kemudian mereka juga bersifat tawadhu dalam artian mereka merendahkan hati mereka, tidak sombong, tidak takabur, tidak tak acuh kepada mereka. Baik itu dari sikap jalan mereka atau tingkah laku, gestur tubuh mereka ketika khususnya berjalan. Di sini merupakan salah satu bentuk buah dari keimanan mereka. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya iman itu tidak hanya dengan melafadzkan saja, tapi iman itu ialah dengan lafadz, kemudian hati, dan gerakan anggota badan. Itu termasuk salah satu bentuk iman. Dan di sini berjalan di muka bumi dengan rendah diri, tidak sombong. Gestur dan tingkah lakunya dari tubuh mereka itu menunjukkan keimanan yang ada pada diri mereka. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslimnya sejati, sebagaimana digambarkan dalam ayat ini, hendaknya mereka menjaga ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mereka ketika berjalan di muka bumi ini, mereka dengan rendah diri, tanpa adanya takabbur. Kemudian di antaranya ialah mereka dengan ghaddul basar, ketika melewati suatu halayak ramai atau mungkin suatu pemukiman, mereka hendaknya menjaga penglihatan mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk bentuk pengendalian diri, termasuk dari pengertian yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas, yaitu afaf, yaitu menjaga kehormatan mereka agar mereka tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ghaddul basar, menundukkan pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, memberikan tempat khusus bagi orang-orang yang menahan pandangannya dari pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina," katakan wahai Muhammad, beritahu kepada kaum muslimin, kaum mukminin, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim," tundukkan pandangan-pandangan mereka, "wa yakhfadu furujahum," dan menjaga kemaluan-pengemaluan mereka. "Dzalika azka lakum," hal seperti itu lebih baik bagi mereka, lebih suci bagi mereka. "Innallaha khabirum bima yasnaun," sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat. Hal ini merupakan salah satu contoh di antara bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ialah dengan ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan ketika kita berjalan di atas muka bumi ini. Tidak hanya berjalan, mungkin ketika kita bermuamalah, kemudian kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita melihat lawan jenis, yang mana Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita khususnya dalam ayat tadi, kullil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jangan sampai kita memandang sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang tidak layak kita lihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Karena itulah sebagai seorang muslim yang ingin menjadi ibadur rahman, hendaknya menjaga pandangan kita dari pandangan-pandangan yang
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga pandangan kita. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika kita melihat sesuatu itu secara tiba-tiba atau dalam artian tidak sengaja? Maka di sini Rasulullah SAW suatu ketika ada seorang yang ditanya. Jadi dalam satu hadis Rasulullah SAW ditanya. Jadi sa'altu Rasulullah SAW an-nadrati al-fuj'ah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang pandangan yang tiba-tiba, yang tidak sengaja. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh sahabat yang bertanya tadi, fa'amarani an asrifa basari. Rasulullah SAW menyuruh agar sahabat tersebut langsung memalingkan pandangannya, mengalihkan pandangannya terhadap sesuatu yang lain, atau agar dia tidak memandangnya terus. Karena ini salah satu bentuk dosa. Ketika kita memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika awal kita melihat kita tidak sengaja, maka di situ Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Tapi ketika kita meneruskan menikmati pemandangan tersebut, pemandangan yang sejatinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nikmati atas dasar hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita senantiasa mengarahkan kita kepada sesuatu yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita langsung kita palingkan. Kita tidak menuruti hawa nafsu kita karena Rasulullah SAW melarangnya. Sebagaimana dalam athar ini, dalam hadis ini, fa amarani an asrifa basari. Rasulullah SAW menyuruh sahabat ini, beliau ialah sahabat Jabir bin Abdullah, menyuruh langsung untuk memalingkannya. Bahkan di satu kisah ada sahabat yang bernama Al-Fadl, juga suatu ketika berjalan bersama Rasulullah. Kemudian Al-Fadl ini melihat seorang perempuan. Sebagaimana keumuman seorang laki-laki, ketika melihat perempuan itu ada rasa suka dalam hatinya. Kemudian seketika itu Rasulullah memalingkan wajah atau pandangan sahabat Al-Fadl ini. Kemudian dalam kisah yang lain, bagaimana sahabat Ali diberikan wejangan khusus oleh Rasulullah SAW. Ya Ali, wahai sahabat Ali, la tudbi'u an-nadrata an-nadrah. Jangan ikuti pandangan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan yang lain. Pandangan yang sifatnya maksiat, yang sifatnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandangnya, jangan diikuti terus, jangan dinikmati terus. Fa inna malakal ula walaika walaysa laka al-akhirah. Karena sesungguhnya untukmu itu hanya pandangan yang pertama. Pandangan yang tiba-tiba yang pertama itu, kalau bahasa kita itu gratisan untuk kita. Tapi untuk pandangan berikutnya itu bukan atau tidak layak untuk kita. Untuk kita nikmati itu suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu bentuk yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Abbas, yaitu afaf, menjaga diri kita agar diri kita itu senantiasa selalu dalam keadaan jernih, dalam keadaan suci, dalam keadaan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagaimana diterangkan perkataan sahabat Ibnu Abbas tadi, memberikan penafsiran tentang yamshuna 'alal ardi hauna, itu ialah dengan tawadhu. Di samping dengan menjaga ketaatan kita dalam berjalan, kita tetap mengikuti syariat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjaga diri kita. Di sini kita juga diberikan rambu-rambu yang lain, yaitu dengan tawadhu, yaitu dengan rendah hati tanpa adanya kesombongan. Hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ayat yang khusus, memberikan tambahan dari apa yang ada pada surat Al-Furqan tadi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini maraha, yaitu at-takabbur, yaitu dengan kesombongan.
tanpa adanya tawadu. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Innaka lan takhriqal arda. Sungguhnya kalian tidak akan mungkin bisa menembus bumi. Walan tablughal jibala tula. Dan kalian tidak akan pernah mungkin bisa naik sendirian menembus langit. Atau kalian tidak akan bisa mungkin menembus terbang ke atas seperti layaknya gunung mungkin misalnya. Tidak akan bisa mendaki seperti layaknya gunung, setinggi gunung. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan khusus wejangan kepada kaum muslimin agar mereka senantiasa jangan sampai ketika mereka bermuamalah khususnya dengan kaum muslimin secara khusus atau mungkin dengan manusia secara umum, mereka hendaknya menyertai diri-diri mereka dengan sikap tawadu. Karena sikap tawadu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, wa ma tawadu'a ahadukum lillah illa rafa'ahu. Tidaklah seseorang itu ada pada dirinya sifat tawadu lillah atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala, tawaduknya itu illa rafa'ahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Seorang jika memang niatnya ikhlas, bertawadu khususnya dalam bermuamalah sesama kaum muslimin atau kepada sesama manusia, mereka menyertakan tawaduk di dalamnya, rendah hati tanpa adanya kesombongan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Bagaimana banyak contoh orang-orang yang mengedepankan sikap tawaduk, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Kalau mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat derajatnya di dunia, maka yakinlah, maka niscaya besok di akhirat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat orang yang senantiasa tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasul terbaik kita, yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah, memberikan contoh kepada kita bahwasanya suatu ketika beliau mendatangi sahabat-sahabat Ansor. Kemudian seketika itu beliau langsung memberikan salam kepada anak-anak kecil Ansor pada waktu itu. Kemudian juga mengelus kepala mereka. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya orang Arab, baik itu sekarang maupun dahulu, atau dahulu maupun sekarang, itu sangat suka jika dielus kepalanya, khususnya anak kecil. Itu suatu penghormatan yang luar biasa. Ini dari orang yang mulia di muka bumi ini, yaitu Rasulullah SAW, yang digambarkan oleh Ibunda Aisyah bahwasanya akhlak beliau itu kana khuluquhu Al-Quran, bahwasanya akhlaknya Rasulullah SAW itu ialah Al-Quran. Beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana tawaduknya beliau terhadap anak kecil. Beliau memulai salam kepada mereka. Yang ini jarang sekali kita dapati seorang yang mempunyai kedudukan tinggi, yang mana ini ada pada Rasulullah. Beliau memulai salam terlebih dahulu kepada anak kecil. Dan ini termasuk sunnah dari Rasulullah, contoh terbaik bagi kita ketika kita menjumpai seseorang walaupun itu anak kecil, hendaknya kita memberikan salam. Walaupun pada waktu itu kita diejek atau kita dicela, kita dihina, kita ucapkan salam. Sebagaimana tadi diterangkan, wa idza khatabahumul jahilun, jika mereka dikata-katai dengan kata yang kotor, hinaan, celaan dan seterusnya, qalu salama, mereka berkata dengan salam, ucapan yang baik atau mengucapkan salam. Di sini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang mengedepankan tawaduknya, khususnya dalam bertindak. Sebagaimana di sini juga disebutkan, ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, menafsirkan
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 37 tadi, yaitu wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan maraha, dengan takabbur. Beliau mengatakan fa amma haula, adapun orang-orang diberikan sifat seperti ini, yaitu ibadur rahman, mereka hendaknya berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati, yaitu yamshuna min ghairi istikbar, mereka berjalan di muka bumi ini tanpa adanya sifat takabbur, wala maraha, yaitu sifat congkak. Yang ini merupakan salah satu bentuk apa? Bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk penjagaan diri kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan, salah satu keutamaan tawadhu, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang tersebut. Kemudian di sini kami akan menyebutkan bagaimana perkataan para ulama tentang keutamaan orang yang tawadhu, yaitu senantiasa rendah hati di hadapan manusia. Digambarkan di sini yang pertama, sebagaimana kita bisa mendapatinya dalam kitab Syu'abul Iman. Para ulama di sini menyebutkan di antaranya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau berkata, memberikan kepada kita motivasi yang menyebutkan keutamaan orang-orang yang tawadhu lillah, yang rendah hati kepada sesama manusia, kepada seorang muslim, kepada kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran sebagaimana yang disebutkan tadi. Di sini Al-Hasan Al-Basri menyebutkan, memberikan kepada kita motivasi kepada kita. Hal tadruna mat tawadu? Apakah kalian mengetahui apa sih hakikat tawadu itu? Beliau mengatakan, at-tawadu'u an takhruja min manzilika. Jadi tawadu itu engkau keluar dari rumah kalian. Min manzilika fala talqa musliman, kemudian kalian menjumpai seorang muslim, kemudian kalian berkata baik itu dalam hati kalian atau kalian lafadzkan, illa ra'aita lahu 'alaika fadlan, kecuali kalian menganggap diri kalian itu lebih rendah dari orang yang kalian jumpai. Ini tawadhu yang sejati, yaitu menganggap dirinya itu lebih rendah daripada orang yang ada di depannya atau orang yang bermuamalah dengannya. Kemudian di sini Al-Imam Asy-Syafi'i juga menyebutkan, memberikan gambaran orang yang bertawadhu sebenarnya itu seperti apa. Wa yaqulu Asy-Syafi'i, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala masih dalam kitab yang sama, kitab Syu'abul Iman. Beliau mengatakan, arfa'un nasi qadran man la yara qadrahu, yaitu orang yang paling tinggi kedudukannya itu ialah orang yang tidak pernah menampakkan kedudukannya. Arfa'un nasi qadran, orang yang paling tinggi kedudukannya, man la yara qadrahu, orang yang tidak pernah menampakkan, yang tidak pernah memperlihatkan kedudukannya. Walaupun dia itu seorang presiden, walaupun dia itu seorang gubernur, orang kaya, orang yang mempunyai fasilitas yang mewah, mempunyai kedudukan yang mewah, petinggi sesuatu lembaga atau yayasan misalnya, atau apapun, mempunyai pabrik perusahaan yang banyak sekali, kedudukannya intinya tinggi, tapi dia tidak menampakkannya. Inilah contoh orang yang tawadhu yang hakiki, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian beliau melanjutkan, wa akbarun nasi fadlan man la yara fadlahu, dan orang yang paling utama, yang paling mulia ialah orang yang tidak pernah melihatkan kemuliaan dia. Mungkin dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang ulama, menjadi seorang penghafal Al-Qur'an misalnya. Mereka tidak memperlihatkan keutamaan kemuliaannya itu. Cukup hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang kemuliaannya dia. Ini hakikat tawadhu yang sebenarnya, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga diri-diri mereka dari sifat-sifat untuk memamerkan diri mereka. Yang ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwasanya sesuatu yang paling
dibenci oleh Rasulullah SAW, yang ditakutkan menimpa umatnya, yaitu salah satunya ialah arya, yaitu senang menampakkan hal-hal yang sifatnya itu ibadah kepada khalayak ramai. Yang ini sejatinya bukan termasuk hal tawadu. Yang ini yang penting kita ketahui bersama, hendaknya kita senantiasa menghindarkan diri kita dari hal-hal yang mungkin bisa memusnahkan pahala-pahala kita dikarenakan kita menampakkan ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini ada orang yang mengartikan atau mungkin salah faham tentang seorang yang mengatakan bahwasannya termasuk hakikat tawadu, merendahkan diri di tengah-tengah manusia itu ialah dengan jalan bungkuk, atau mungkin sampai mungkin ada orang-orang yang sampai ngesot di depan orang-orang yang dianggapnya mulia, dianggapnya mempunyai kemuliaan, mempunyai kedudukan, sampai mereka menundukkan diri mereka, sampai mereka itu membungkuk-bungkukkan badan mereka. Bahkan ada di suatu tempat, suatu daerah itu yang mereka sampai istilahnya itu ngesot. Ini tidak diperbolehkan. Hal-hal yang seperti ini sangat dilarang oleh syariat Islam. Bahkan pernah suatu ketika Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang orang-orang yang di sini, orang yang bertanya ini biasa safar ke negeri Jepang. Kemudian dia di sana itu melihat kebiasaan orang Jepang itu, mereka itu kalau menghormati orang yang merasa dia butuh untuk dihormati dengan membungkukkan badan mereka. Maka Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya hal tersebut dilarang dalam syariat Islam ini. Beliau membawakan satu hadis dari Rasulullah SAW, satu athar dari Rasulullah SAW, yaitu ada di antara mereka itu yang bertanya kepada Rasulullah SAW, berkata, hunaka ar-rajul yalqa akhahu aw sadiqahu. Jadi ada seorang lelaki yang bertemu dengan saudaranya atau sadiqahu atau temannya. Ayanhani, apakah saya membungkuk kepada dia? Apakah lelaki ini butuh membungkuk untuk menghormatinya? Maka Rasulullah menjawab, la, jangan. Ini larangan dari Rasulullah SAW yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mengatakan bahwasanya tidak diperbolehkan membungkuk dengan alasan ini merendahkan diri. Salah satu bentuk rendah hati, tidak. Itu bukanlah rendah hati. Jadi ini hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian apa yang terbaik bagi kita ketika kita menjumpai saudara kita? Maka dilanjutkan dalam hadis ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani. Beliau mengatakan, dilanjutkan hadis ini dalam potongan yang terakhir, beliau mengatakan, atusofihu au yusofihahu, apakah dengan memberikan salam, yaitu berjabat tangan dengan mereka? Maka Rasulullah menjawab, na'am, maka silakan, boleh. Jadi yang terbaik ketika seseorang itu berjumpa dengan yang lainnya, khususnya seorang muslim yang lain, itu hendaknya memberikan salam kemudian dengan berjabat tangan dengan mereka. Bahkan diriwayatkan dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimaini, siapa saja di antara dua orang muslim yaltaqiyani, kemudian bertemu, kemudian fayatasofahani, kemudian mereka saling berjabat tangan, mereka salam kemudian berjabat tangan, illa ghufira lahuma ba'da an yaftariqa, qabla an yaftariqa. Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa mereka sebelum mereka itu berpisah. Bahkan dikatakan sebelum mereka melepas jabatan tangan mereka. Ini salah satu bentuk bahwasanya yang terbaik bagi kita. Ketika kita bertemu dengan seorang muslim yang lain, hendaknya kita menjabat tangan mereka, kemudian kita memberikan salam sebagaimana disebutkan tadi. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami sebutkan di sini penafsiran
dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, salah satu pembesar imam ahli tafsir dari madhab Syafi'i, beliau mengatakan, memberikan penafsiran tentang masih surat Al-Isra ayat ke-37, wala tamshi fil ardi maraha, yaitu janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan congkak sombong. Beliau mengatakan, memberikan penafsiran, memberikan tambahan dari penjelasan dari Syekh Muhammad, kami berikan tambahan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Utsaimin tadi. Beliau mengatakan, waqad kariha ba'dus salaf al-mashyu bit-tada'uf wat-tasannu, yaitu para ulama salaf terdahulu itu sangat membenci orang-orang ketika berjalan di muka bumi ini, mereka memelihatkan diri mereka itu lemah, tada'uf, tasannu, atau dibuat-buat, agar orang yang melihat itu kasihan, belas kasih kepada orang tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Ini juga masuk dalam kategori riya, menggambarkan dirinya itu seorang yang lemah, padahal dia itu kuat. Dan ini sangat dicela oleh Islam. Syariat Islam melarangnya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahasanya al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat, khairun wa habbu ilallahi min al-mu'min ad-dhaif. Jadi orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Apalagi orang ini lemahnya itu dibuat-buat. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan digambarkan di sini oleh Al-Imam Ibnu Katsir, faqad kana sayyidu waladi Adam sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahwasannya penghulunya anak cucu Adam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza masya ka'annama yankhitu min sababin. Jadi Rasulullah SAW itu ketika berjalan itu seakan-akan beliau itu berjalan di suatu tempat yang menurun. Apa berarti? Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lemah. Yaitu pertengahan antara orang yang cepat jalannya dan orang yang sangat lambat jalannya. Itu pertengahan. Jadi bagaimana kita coba bayangkan ketika kita melewati jalan yang turun. Ketika kita berjalan cepat, maka kita akan terjatuh. Kalau kita berjalan lambat, kita akan juga terdorong. Tidak mungkin kita bisa jalan lambat pada waktu itu. Digambarkan di sini ka'annama yankhitu min sababin. Beliau berjalannya itu tegap di jalanan yang menurun. Sababin, jalanan menurun. Jadi jalan beliau itu tegap. Orang yang di jalanan menurun tidak mungkin mereka bungkuk. Karena itulah tidak diperbolehkan kita membungkuk-bungkukkan diri kita seolah-olah diri kita itu lemah di hadapan manusia. Ini dilarang. Sebagaimana nas yang disampaikan oleh para ulama ini. Kemudian di sini dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, hatta rawa an Umar annahu ra'a syaban yamsi ruwaida. Jadi disampaikan di sini salah satu riwayat dari sahabat Umar bin Al-Khattab. Beliau, sahabat Umar ini, melihat ada seorang syab. Syab itu digambarkan seorang yang seharusnya itu kuat. Syabun ini kuat. Karena digambarkan dalam banyak hadis ketika Rasulullah SAW menyebutkan seorang yang mempunyai mental jiwa yang kuat, itu disebut syab. Sebagaimana beliau SAW memberikan motivasi kepada seorang pemuda agar menikah. Karena mereka mempunyai kekuatan. Mereka memanggil dengan ya ma'syarus syabab, wahai sekalian para pemuda. Karena pemuda hakikatnya masih kuat. Nah, di sini sahabat Umar melihat seorang pemuda yang harusnya dia itu kuat, tapi orang pemuda ini ruwaida, masya ruwaida, yaitu berjalan dengan seolah-olah dirinya itu lemah. Maka sahabat Umar bin Al-Khattab mencari tahu apa sebab kok bisa dia lemah. Kemudian beliau bertanya kepada orang tersebut, faqala ma baluka anta, apa yang terjadi padamu? A anta maridun,
apakah engkau sedang sakit? Kemudian orang tersebut berkata, qala la, tidak wahai Amirul Mukminin. La ya Amirul Mukminin, tidak wahai Amirul Mukminin. Kemudian seketika itu juga maka sahabat Umar menyuruh agar orang tersebut wa amarahu an yamshiya biquwwatin. Maka sahabat Umar langsung seketika menyuruh agar kalau berjalan itu dengan semangat yang kuat karena dia masih pemuda. Ini menunjukkan bahasanya ketika kita berjalan, dan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala al-haun itu ialah berjalannya itu dengan tenang, bukan melemahkan diri, tapi dengan tenang. Tenang, tidak tergesa-gesa, juga tidak lambat sekali. Jadi tenang. Kemudian waqar, kemudian tidak gerusa-gerusu, tidak serampangan dalam berjalan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menggambarkan ketika seseorang itu mendatangi masjid, Rasulullah menyuruh kepada kita, idza ataitumus sholata, jika kalian itu mendatangi salat, fala ta'tuha wa antum tas'auna, maka janganlah mendatangi salat tersebut kalian dalam keadaan berlari. Tas'aun, padahal kita ketahui bersama tas'aun ini juga dari kata sa'i, yaitu berlari-lari kecil. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan ini tidak diperbolehkan oleh Rasulullah SAW. Wa'tuha wa alaikumus sakinah, datangilah salat tersebut dan kalian itu dalam keadaan sakinah, yaitu tenang, tidak tergesa-gesa, tidak gerusa-gerusu. Fama adraktumus shalah fasalli, jika kalian mendapati rakaat mana yang ada pada salat itu, fasal, yaitu salat, ikuti salat tersebut. Wa ma fatakum fa'atimmu, dan ketika kalian itu ketinggalan rakaatnya, maka sempurnakannya. Sempurnakan rakaatnya. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ialah yang pertama di antara sifat-sifat atau karakter ibadur rahman yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Al-Furqan tadi. Kemudian diantaranya di sini lanjutan dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, yaitu kelanjutan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa min madahiri tawadu'ihim wa sakinatihim annahum in wajahu fi tariqihim ba'da ahli as-safah wal jahli fa innahum yukhatibunahum bi kalamin sadidin salimin minas safah wal jahl. Jadi tambahan dari beliau, ketika seseorang di sini, dan termasuk di sini gambaran dari sikap tawadu. Jadi ini juga salah satu bentuk sikap tawadu dan sikap tenang, bersahaja. Sikap yang mempunyai martabat di tengah-tengah manusia itu digambarkan di sini, dan masuk dari karakter tersebut ialah in wajahu fi tariqihim ba'da ahli safa wal jahl. Jika di tengah-tengah mereka itu bermuamalah atau berjalan, kemudian berjumpa di perjalanannya tersebut orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu sopan santun, yang tidak tahu akhlak yang mulia, maka fa innahum yukhatibunahum bi kalamin sadidin salimin, yaitu hendaknya dia itu mempergauli mereka, bermuamalah dengan mereka dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang baik yang selamat dari apa-apa yang ada pada mereka. Jadi jangan sampai ditirukan apa yang terjadi pada mereka. Ketika kita berjalan, kemudian mereka menghina kita dengan bodoh lah, dengan mungkin jenggot seperti kambing misalnya. Seorang yang menerapkan sunnah Rasulullah, memelihara jenggotnya, kemudian dihina kambing. Jangan sampai kita membalas penghinaan mereka, mungkin dengan memanggil mereka dengan babi, anjing atau seterusnya. Ini membuat mereka itu marah dan akhirnya bertikai. Seorang muslim ibadur rahman yang baik hendaknya memberikan perkataan as-salama, yaitu perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan, al-muslimu, muslim yang sejati,
man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yaitu muslim yang sejati. Hakikat muslim yang sejati ialah seorang muslim yang ketika bermuamalah dengan muslim yang lainnya, mereka menjaga lisannya. Min lisani wa yadihi, menjaga lisannya dan gerak-gerik gestur mereka. Ini ialah sikap dari seorang muslim yang sejati. Ketika mereka itu dihina, ketika mereka dicibir, dicela, maka jangan balas dengan celaan yang serupa. Kita balas dengan sesuatu yang baik. Mungkin dengan ucapan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang baik untukmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah yang terbaik untukmu. Ini perkataan-perkataan yang mulia. Atau mungkin kita dengan sabar, kita dengan senyuman minimal ini. Kalau kita tidak bisa mengungkapkan dengan perkataan, kita dengan senyuman kita. Dan di sini disebutkan wa hadza ma'na qawlihi ta'ala. Dan apa yang disampaikan tadi ialah sebagai makna dari firman Allah Azza wa Jal, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika mereka berjumpa dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, mereka berkata dengan mengucapkan perkataan yang baik, mengucapkan salam kepada mereka. Bagaimana Nabi juga pernah mencontohkan ketika awal-awal permulaan Islam ini mulai menggema. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam di Taif, beliau dilempari dengan batu, tapi beliau tetap dengan tegarnya, dengan waqar, dengan sakinah, beliau tenang. Maka apa yang terjadi ketika orang yang senantiasa kebiasaannya dia itu melempari Rasulullah, kemudian dia tertimpa sakit, Rasulullah dengan kebaikan, dengan suri teladan kebaikan darinya, beliau memberikan atau menjenguk orang tersebut. Kemudian dengan hati yang tulus dia memeluk agama Islam. Ini contoh dari Rasulullah SAW. Jika kita diberikan tindakan yang buruk dari orang-orang yang mungkin tidak suka kepada kita, khususnya ketika kita berjalan di muka bumi ini, kemudian orang tersebut mencelah kita, menghardik kita, padahal kita tidak salah, padahal kita ini tidak tahu apa-apa, mungkin cuma kita menerapkan sunnah, hanya sekedar menerapkan sunnah, entah itu memelihara jenggot kita, entah itu kita memotong kain kita yang melebihi mata kaki kita, mungkin kita dihina dengan kebanjiran lah, atau mungkin mirip kambing lah, atau seterusnya, maka kita hendaknya sabar, kemudian membalikkan ucapan mereka dengan ucapan yang baik, minimal doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang baik. Dan sini penulis menyebutkan dari perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim tentang hal-hal yang didapat dari orang-orang yang memberikan perkataan yang baik kepada orang-orang yang mencela kita, kepada orang-orang yang bodoh yang mencela kita, memberikan tindakan yang memberikan kedzaliman kepada kita. Maka di sini ada dua karakter khusus yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wahum bihada, orang-orang yang tersebut di atas, qad jama'u li anfusihim as-salamata min athratain. Jadi orang-orang yang seperti ini mengumpulkan kepada diri-diri mereka itu dari dua hal, atau minimal dia itu selamat dari dua hal yang bisa menggelincirkan diri-diri mereka kepada jurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, athratur rijal, yaitu ketergelinciran kaki mereka. Maksudnya ketergelinciran kaki mereka yaitu ketergelinciran kaki mereka untuk menyakiti orang yang mencelahnya. Mungkin terkadang kita dicela, kita sakit hati, kemudian kita tidak tahan, kemudian menendang mereka, memukul mereka dengan salah satu anggota badan kita. Nah, ini kita diselamatkan ketika kita sabar membalas mereka dengan kebaikan. Ini kita diselamatkan dari ketergelinciran kaki atau anggota badan kita. Kemudian yang kedua ialah wa athratul lisan, yaitu ketergelinciran lisan kita. Ketika kita menahan diri kita untuk tidak membalas ucapan celaan mereka terhadap kita,
maka di sini kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari lisan yang keji. Sebagaimana tadi dikatakan, yaitu muslim yang sejati. Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Min lisanihi wa yadihi. Yaitu muslim yang sejati, yaitu muslim yang kaum muslimin yang lainnya itu tidak tersakiti diakibatkan karena lisan dan tangan mereka. Jadi tidak merasa terdolimi orang muslim yang bermuamalah dengan kita, tidak merasa terdolimi dengan lisan dan tangan-tangan kita. Kemudian di sini disebutkan, qala Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, berkata Al-Imam Ibnul Qayyim, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, walamma kanat athratain, dan ketika ketergelinciran itu ada dua, dan dapat ketahui bahasanya ketergelinciran itu bentuknya ada dua, athratul rijal wa athratul lisan. Jadi ketergelinciran itu ada dua, yang maknanya di sini ada ketergelinciran hakiki, ada ketergelinciran majazi. Jadi ketergelinciran hakiki ialah ketergelinciran kaki. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, namanya ketergelinciran atau orang tergelincir itu mesti kakinya. Nah, ini makna yang makna sebenarnya. Ketika orang dihina, dizalimi, kemudian memukul, ini dia ketergelinciran secara sebenarnya. Yaitu ketergelinciran dengan tubuh mereka, dengan memukulnya, menendangnya, atau sejenisnya. Ini ketergelinciran. Kemudian ketergelinciran yang dimaksud tergelincir di sini majazi, tidak sebenarnya, yaitu ketergelinciran lisan. Karena tergelincir lisan tidak mungkin tergelincir. Karena lisan maksudnya tergelincir yaitu berbuat salah, berbuat khilaf. Ini maksudnya ketergelinciran lisan. Nah, ini seorang yang bisa menahan dirinya dari perbuatan ketika dia itu didolimi dengan lisan, dengan perkataan, kemudian dia tidak membalasnya dengan lisannya juga, ini berarti dia menahan dirinya agar dia tidak tergelincir dari lisan-lisan dia. Ja'at ikhdahuma qarinatal ukhra. Di sini antara satu dan keduanya ini saling bergandengan. Saling bergandengan. Yang ini datang pada firman Allah Subhanahu wa taala fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang Rahman, yang Maha Pengasih, ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahilun, dan ketika mereka itu diberikan perkataan, bertemu dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang buruk, qalu salama, mereka mengucapkan salam. Fawasafahumullahu bil istiqamah. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang demikian ini dengan istiqamah. Dengan istiqamah dari apanya? Fi lafdatihim wa khutuwatihim, dari lafaz atau lisan mereka dan khutuwatihim, langkah-langkah kaki mereka. Ini ialah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di sini, fala yuqabilu al-jahilun was-sufaha bimithli jahlihin wa safahihim. Maka tidak sepatutnya seorang muslim yang ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, maka hendaknya ketika bertemu, fala yuqabilu al-jahilina was-sufaha, maka janganlah mereka itu ketika bertemu dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu, kemudian menghardik mereka, memberikan kedoliman kepada mereka, maka jangan dibalas bimithli jahlihin wasafihin, yaitu jangan dibalas seperti kebodohan mereka. Kemudian hendaknya kita wa yukhatibuhum bikalamin salimin min hadhil afat, maka hendaknya kita memberikan perkataan kepada mereka, membalas perkataan mereka, membalas muamalah mereka dengan perkataan yang salim, yang selamat, min hadil afat, dari hal-hal yang sifatnya itu merusak. Karena sifat-sifat yang merusak itu banyak sekali. Fa yadfa'una al-isa'ata bil ihsan, kemudian kita membalasnya dengan membalas keburukan mereka itu dengan bil ihsan, yaitu dengan kebaikan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama qala
kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan tidaklah sama antara al-hasanah kebaikan dengan walas sayyi'ah dengan keburukan. Idfa billati hiya aksan, maka balaslah keburukan itu dengan al-aksan, dengan kebaikan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, dan jika seandainya ada antara kalian dengan orang yang lain itu adawah, permusuhan, ka'annahu waliyun hamid, maka jadikanlah mereka itu seperti kawan yang akrab, kawan yang karib. Wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Mungkin di sini juga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang ketika dizalimi, ketika dicela itu kemudian mengembalikan celaannya, mengembalikan kezalimannya dengan sesuatu yang baik, ini memang susah. Tapi siapa lagi kalau bukan kita yang mendahului untuk berbuat seperti ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala memang mengatakan wa ma yulaqqaha, dan tidaklah ada orang yang berbuat seperti ini illal ladzina sabaru, kecuali orang-orang yang sabar. Tidaklah orang-orang itu diberikan sifat perangai seperti ini, sabar ketika dicela. Ini ialah orang-orang yang seperti ini. Atau wa ma yulaqqaha illa dzu khaddin adim, atau orang-orang yang memiliki keutamaan yang begitu besar, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan sebagaimana para nabi dan Rasul ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan celaan-celaan atau hardikan atau mungkin kedoliman dari para pengikutnya atau kaumnya pada waktu itu. Nah, di sini kalau kita tidak mengawalinya memang berat. Ketika kita dihina, kita tidak membalasnya. Ketika kita didolimi, kita merasa mampu untuk membalasnya, kita tidak membalasnya, ini memang berat. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jika kalian ingin menjadi ibadur rahman, maka tahan. Jadilah orang yang sabar. Jadilah orang-orang yang memiliki keutamaan seperti para rasul. Mungkin kita tidak bisa 100% mengikuti orang-orang yang mulia seperti itu, tapi minimal kita mengikuti mereka. Kalau kita tidak bisa mirip 100% kepada mereka, minimal kita mengikuti satu di antara mungkin 2-3 dari sifat perangai baik mereka. Karena mengikuti mereka salah satu bentuk orang yang berhasil di muka bumi ini. Sebagaimana perkataan penyair mengatakan, illam takunu mithlahum fatashabbahu. Jika kalian tidak bisa meniru orang-orang yang mulia itu, minimal kalian itu tidak bisa meniru 100%, minimal kalian nyontek sedikit demi sedikit. Karena innat tashabbuha bil kirami falahu. Karena meniru, mencontoh orang-orang yang mulia itu termasuk falahu, termasuk bentuk kesuksesan. Kesuksesan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khususnya hamba Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Dan di akhir di sini sang penulis yaitu Syekh Al-Allamah Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumullah taala, beliau mengatakan, berikan kepada kita satu doa. Yang ini termasuk salah satu ciri khas dari tulisan-tulisan beliau. Beliau ketika mengakhiri satu bab itu beliau memberikan doa khusus untuk kita agar kita bisa menuangkan dalam kehidupan kita dan menghafalkan itu lebih utama. Beliau mengatakan, kana an-nabiyyu, beliau memberikan satu hadis dari Rasulullah SAW, yurshidu man kharaja min baitihi an yaqul, memberikan petua khusus kepada orang-orang yang ketika keluar dari rumahnya untuk mengatakan doa yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Allahumma a'udzubika an adilla wala udal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari an adillah, dari mendolimi orang atau dari menyesatkan orang, wa udal, dan disesatkan, wa azilla au uzal, tergelincir, jadi menggelincirkan orang atau tergelincir, au adlima au udlam, mendolimi atau terdolimi, ajahala au yujal alayya, berbuat kebodohan atau dibodohi oleh orang. Ini doa yang hendaknya kita hafalkan. Allahumma inni a'udzubika an adilla
au udal, wa azilla au uzal, au adlima au udlam, au ajhala au ujhila alayya. Ini yang perlu kita hafalkan dari doa Rasulullah SAW tentang agar kita tidak sampai menjahili, mendolimi orang, membuat kebodohan kepada orang lain, atau mungkin kita dibodohi dan didolimi oleh orang-orang yang ingin mendolimi kita. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian untuk kesempatan kita pada sore hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, masih tentang sifatu ibadur rahman, tentang perangai karakter dari ibadur rahman yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan hal ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.